Nah, tadi ibu-ibu kan sudah menyampaikan ya ibu-ibu ya mengenai pengertian eksploitasi. Tadi juga sudah menyampaikan pendapatnya luar biasa. Berarti ya sudah pada paham bahwasanya eksploitasi ini berarti memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan baik secara materi maupun non materi. Seperti yang terlihat pada flipchart di sini, di mana poin kata kunci dari eksploitasi ini adalah mengambil keuntungan, adanya keuntungan yang diambil dari materi ataupun yang bukan materi. Yang materi ini adalah memperoleh uang. Contohnya anak yang dilacurkan jadi pelacur ya ibu ya. Terus dipekerjakan secara paksa karena misalkan kamu kerja karena ini lagi butuh uang, itu sebenarnya kategori eksploitasi. Tapi lain halnya ketika anak tersebut menginginkan membantu orang tuanya, itu tidak masalah, itu bukan dikategorikan eksploitasi asalkan kebutuhan ataupun hak dari si anak itu sudah terpenuhi, terutama oleh ibu yang harus memenuhi hak si anak ini. Jangan haknya belum terpenuhi si anak ini untuk seharusnya haknya untuk bermain, tapi malah disuruh untuk membantu orang tuanya yang bekerja. Nah, itu masih dikategorikan eksploitasi ya ibu. Apalagi dipaksa anaknya suruh ikut ngebantu ibunya. Ya ibu-ibu ya. Dan juga digunakan untuk mengemis. Nah, ini apalagi sekarang kan banyak ya di lampu merah anak kecil cuman bawa kemoceng dibersihin cuman ngebersihin kaca depan motor kayak gitu. Itu kalau misalkan ditanya ke anaknya pasti dia juga ngerasa capek, malah nggak mau kayak gitu dari pagi siang terus sampai malam. Nah, terus yang ini yang bukan materinya, yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Pernikahan paksa ini tuh disebutnya. Atau misalkan ibu-ibu punya utang ke rentenir yang benar-benar rentenir lintah darat gitu. Dikarenakan ibunya nggak bisa ngebayar hutang, jadi ibunya ngasih anaknya untuk dinikahkan dengan si lintah darat itu termasuk kategori juga eksploitasi. Karena kan nggak mungkin lah, pasti ada solusi dari setiap permasalahan. Memberikan atau kategorikan sama saja menjual anak itu ya bu ya. Menjual anak tuh bukan salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan hutang ibu, pasti ada cara lain ya ibu-ibu ya. Nah, coba sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, kira-kira ada nggak sih di antara ibu-ibu ini yang mengalami ataupun mendengar cerita ataupun yang pernah melihat sebuah tindakan eksploitasi di lingkungan ibu? Ada nggak? Ada Bu. Oh, coba ini Ibu Fatimah coba. Ada Bu, di RT dekat rumah saya ya. Maksudnya tuh ibunya tuh apa? Kayak apa ya? Maksudnya si ibunya mungkin anaknya nih cantik gitu ya Bu ya. Terus padahal mah umurnya belum nyampe 17 tahun Bu, tapi kayak udah kayak yang pengen anaknya tuh dandan cantik biar nanti tuh di warung tuh banyak yang pelanggan gitu tuh Bu. Jadi tuh si ibunya tuh kan punya warung, nah dia tuh punya anak gadis cantik cantik anaknya tuh Bu, ayu anaknya tuh. Nah tuh suka disuruh anaknya buat ngelayanin biar nanti banyak pelanggan gitu Bu. Oh iya betul. Itu disuruhnya atas paksaan Bu Fatimah. Iya, iya Bu, suruh pokoknya kan harusnya mah anak itu mah kan harusnya bermain juga kan, maksudnya jadinya tuh ya kayak gitu, kayak disuruh aja sama ibu, kayak dipaksa gitu sama ibunya untuk ada di warung terus, ngelayanin terus gitu. Jadi seperti seolah-olah anak ini berfungsi sebagai pelayan bagi para tamu ataupun pembeli yang datang ya Bu ya. Nah, contoh dari Ibu Fatimah tersebut itu masuk pada kategori contoh eksploitasi pada kategori yang memanfaatkan tubuh anak. Nah, di sini kan ada nih contoh eksploitasi yang pemanfaatan tubuh anak itu adalah anak yang dilacurkan. Walaupun memang sebenarnya istilah kata pelacur itu kan menjual diri, tapi kan secara tidak langsung dia melayani kayak seolah-olah
ibarat kata mah kasarnya tuh dia melayani orang yang datang gitu Iya, kan, betul. memanjakan mata para lelaki yang Iya. datang kan. Iya, Nah Bu. itu juga sama aja kayak seolah-olah anak ini yang kayak dilacurkan gitu ya Bu Iya, ya. betul, Bu. Nah di sini juga contoh eksploitasi ini ada yang pornografi anak, terus anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Ada ya? Ada nggak pernah saya? Ada tuh, Bu, ada. Jadi tuh Tukang ngemis tuh Bu, kadang tuh sambil bawa anaknya, kan kasihan ya anaknya tuh sampai kayak yang diletakin di lantai biar orang tuh iba gitu bawa anaknya tuh Bu. Sering kayak gitu suka ketemu tuh Bu. Nah itu dia ya ibu-ibu, karena sekarang tuh orang tuh mulai seperti malas untuk bekerja, jadi memanfaatkan segala macam cara yang mudah. Seharusnya yang kan kayak instan betul, karena betul kayak instan ibarat kata mah OKB, orang kaya bareng. Nggak mau susah. Betul. Iya, Bu. Jadi ngelakuin aja yang sekiranya gampang, menguntungkan, menghasilkan duit banyak. Iya, Bu. Jadi memanfaatkan segala macam caranya itu. Nah selanjutnya di sini juga ada contoh eksploitasi dari pemanfaatan tenaga. Contohnya memecah batu, mengupas kerang, memulung sampah, menyelam untuk ambil batu atau mutiara, mendulang emas, bekerja lebih dari 3 jam per hari dan terus menerus. Terus di sini juga ada pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Seperti yang tadi yang saya bilang di awal, bahwasanya ketika ingin melunasi hutang dari si lentah darat itu dengan cara menjual anaknya supaya hutangnya lunas, itu kategorinya masuk pada pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Yaitu contohnya di sini adalah perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun sama anak dijual untuk bayar hutang. Ya ibu ya. Jelas sekali contoh yang di sini itu dan contoh yang dari Ibu Fatima sampaikan juga itu sudah masuk pada kategori eksploitasi anak, ibu-ibu ya. Iya, Bu. Nah, sampai di sini paham, ibu-ibu? Iya, Bu, paham. Paham ya. Jadi apapun bentuk eksploitasi untuk tujuan keuntungan sosial dan ekonomi atau keuntungan lain itu tidak dibenarkan. Ibarat kata mah, jangan sampai menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Apalagi mempertaruhkan orang lain, anak sendiri jangan sampai ditaruhkan ya ibu-ibu ya. Seharusnya dia mendapatkan haknya, apa yang menjadi kebutuhannya. Ini justru anak yang memenuhi kebutuhan dari orang tuanya, itu kebalik. Itu sama saja nanti ibu masuk ke dalam penyalahgunaan KPA, Komisi Perlindungan Anak, di mana ibu ini sudah menelantarkan anak, ya ibu ya, karena kebutuhan anak ataupun hak-hak anaknya sudah tidak terpenuhi oleh orang tuanya. Iya, Bu. Ya, jadi awas loh, diperhatikan ya, nanti ketika sampai di rumah anak nggak apa-apa, nggak masalah ngebantu orang tuanya, tapi ngebantunya yang sewajarnya. Dilihat juga posisinya anaknya usianya berapa, apakah memang sudah seharusnya membantu, apakah memang ini sudah masih dalam kategori wajar, apakah anak kebutuhannya sudah terpenuhi, apakah haknya sudah terpenuhi, apakah anak bermainnya sudah ya ibarat kata sudah memang waktunya bisa untuk ngebantu gitu. Iya, Bu. Lain halnya ya. Iya, beda ya, Bu, ya kalau misalkan Kita menyuruh anak misalkan bantuin di kerjaan di rumah berarti bukan kan ya Bu? Nah, kalau misalkan ngebantu untuk membantu pekerjaan rumah, itu bukan salah satu eksploitasi anak. Bukan, itu justru bagus karena ya ibarat kata kan anak berarti berbakti kepada orang tuanya dengan membantu orang tuanya. Itu justru bagus ya. Paham semuanya sampai di sini? paham, Bu. Paham, alhamdulillah. Coba nih saya, ini kayaknya ini pernah ngantuk nggak sih sebenarnya? Ngantuk, Bu. Oh ngantuk ya. Oh, wis siang, Bu. Wis siang. Aduh, coba saya sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita tepukin dulu ya, tepuk hak anak, oke? Iya, Bu. Masih ingat kan ya tepuk hak anak? Bu, diulangi lagi sih, Bu. Oh, oke. Lupa. Tepuk hak anak. Perhatikan ya ibu-ibu ya, supaya nggak ngantuk. Melek, coba melek, oke? Atau coba ini geser dulu ke samping, belok ke samping. Terus coba ke ininya, ke yang depan.
Klitik saya, coba saya ke Ibu Fatimah, Ibu Fatimah ngadep sana, coba Ibu Fatimah ngadep sana supaya nggak ngantuk. Oke, Ibu ke depannya. Klitik. Gajah. Gimana Bu? Seger? Seger, Bu. Alhamdulillah. Supaya nanti melanjutin materinya lebih seger lagi. Oke? Oke. Siap, Bu. Siap. Nah, sekarang tepuk hak anak ya. Ya. Saya contohin Contohin dulu. Bu. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yeay. Oke. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, bareng-bareng ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yeay. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat ibu-ibu yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya, Bu ya.